Halo teman, kembali lagi dalam acara 5MS, 5 menit sekilas info. Jadi di video 5MS kali ini kita akan membahas tentang nilai IP ya, atau indeks polarisasi pada pengujian tahanan isolasi di trafo. Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah mengerti ya, IP itu apa dan pengukurannya seperti apa, maksudnya perhitungan. Tapi kan mungkin sebagian dari kalian belum tahu IP itu dihasilkan dari apa. Penasaran? Kita simak video berikut ini, tapi jangan lupa kita bumper dulu. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu nilai indeks polarisasi pada pengujian tahanan isolasi di trafo ya. Bagaimana sih kayak konsepnya gitu? Baik, kita jelaskan dari yang pertama. Jadi yang pertama, ini grafik menunjukkan kalau ke atas ini nilai R ya, nilai tahanan isolasi berbanding dengan waktu. Jadi nilai IP itu adalah perbandingan nilai resistansi pada menit 10 dibandingkan dengan menit 1. Jadi sesimpel itu. Jadi kita menguji tahanan isolasi di trafo ya. Nilai tahanan isolasi di menit 10 dibandingkan dengan nilai dengan nilai menit 1, itulah nilai IP. Maksudnya gimana kok bisa perbandingan itu? Gimana sih sebenarnya nilai IP? Kita jelaskan di berikutnya. Jadi nilai IP itu merupakan begini. Kita misalkan ada dua kutub ya, kutub positif dan kutub negatif. Ini kita ingin menguji nilai isolasi di antara dua kutub ini. Jadi kalau di trafo itu nilai positif bisa kita ibaratkan misalnya busing primer, yang negatif itu busing sekunder. Dan kita ingin menguji nilai tahanan isolasi atau indeks polarisasi minyaknya. Jadi yang kita uji minyaknya. Nah, di minyak isolasi atau di isolasi itu terdapat molekul ya. Molekul-molekul yang di dalam molekul itu ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, polarisasi di sini adalah suatu proses di mana molekul-molekul ini akan istilahnya itu menyesuaikan diri sesuai dengan molekul pada tiap kutub. Jadi begitu diinjek ya, jadi begitu tahanan isolasi dimulai diinjek, tes gitu ya. Nah, di dalam isolasi kan banyak molekul yang masih berserakan tuh, masih nggak beraturan. Nah, pada saat diinjek, maka molekul tersebut akan secara otomatis terpolarisasi namanya. Yaitu maksudnya begini. Kalau kan kita tahu kalau positif dengan positif, dia akan saling tolak menolak. Jadi ketika kutub positif ketemu dengan kutub positifnya molekul, maka molekul akan berputar. Jadi yang ini positif di atas, dia akan berputar ke bawah. Karena kenapa? Karena di bawah ada kutub negatif yang saling tarik menarik dengan kutub positif molekul tersebut. Jadi ini berputar 180 derajat. Sedangkan kalau untuk molekul yang ini, dia berputar 90 derajat ke arah kiri karena ini positifnya di kanan ya, ke bawah. Yang ini positifnya di kiri, dia akan sama berputar 90 derajat ke arah berlawanan dengan yang ini, sesuai dengan posisi kutubnya. Dan kalau molekul yang kutubnya sudah benar, maka dia tidak akan berputar. Nah, proses inilah yang disebut dengan polarisasi. Nah, IP indeks polarisasi merupakan menit polarisasi dari menit awal sampai menit 10. Jadi pada saat menit 10 dinilai seberapa banyak molekul yang sudah terpolarisasi. Jadi seperti itu. Nah, perbedaan antara minyak trafo yang jelek dan minyak trafo yang bagus, yaitu kalau minyak trafo yang bagus, proses polarisasinya ini cepat. Karena dia masih bagus kan, masih tidak terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran, sludge dan yang lain sebagainya ya, kontaminan lah ya. Jadi begitu kena injek, molekul-molekul dalam isolasi yang bagus ini akan cepat sekali untuk menyesuaikan kutub-kutubnya. Sedangkan pada minyak isolasi yang buruk ya, yang sudah terkontaminasi, udah jelek, maka molekul-molekul ini akan terhambat, untuk bergerak itu terhambat karena dihambat oleh kontaminan-kontaminan yang ada di isolasi tersebut. Jadi itu bedanya antara minyak isolasi bagus dan minyak isolasi yang jelek. Jadi apa akibatnya? Akibatnya kalau yang bagus, molekul-molekulnya ini terpolarisasi itu lebih banyak daripada isolasi yang jelek. Molekul yang isolasi jelek itu lebih sedikit karena bergeraknya terhambat. Jadi seperti itu. Setelah kita tahu nih, proses polarisasi ternyata seperti itu. Terus apa hubungannya sama tahanan ya, nilai tahanan? Ya kita lihat yang sini. Jadi seperti kita tahu,
waktu kita injek pertama kali itu arus yang melewati molekul-molekul ini besar. Kenapa? Karena molekul-molekul ini masih polarisasinya masih berserakan ya, masih apa ya? Masih tidak beraturan lah, masih berserakan. Maka arus yang lewat akan besar ya. Contoh misal kalau kita seperti berjalan di bebatuan besar gitu ya, kita pasti membutuhkan tenaga yang lebih besar kan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu kan proses polarisasi terbentuk. Setelah terbentuk, maka tenaga yang kita keluarkan, contoh misal gini, kita lewat jalan yang batu besar, kita membutuhkan tenaga yang besar, terus lambat laun jalannya itu semakin mulus dan akhirnya landai. Nah, pada saat landai tenaga yang kita keluarkan kecil, sama seperti itu. Arus yang pertama masuk ketika ini belum terpolarisasi itu arusnya besar, sedangkan nanti proses polarisasinya sudah mulai terbentuk sampai menit 10 sudah sempurna, maka arusnya akan stabil dan akan mengecil daripada yang menit pertama. Itulah sebabnya menit pertama arusnya besar, tegangan dibagi arusnya besar, R-nya kecil. Sedangkan yang terakhir setelah terpolarisasi sempurna arusnya itu stabil mengecil, maka tegangan dibagi arus yang sudah stabil mengecil, R-nya lebih besar daripada yang pertama. Jadi yang menit 10 lebih besar. Jadi itu hubungan antara polarisasi dengan nilai tahanan isolasinya. Dan kita bandingkan. Jadi sebetulnya nilai IP itu bukan nilai tahanan isolasi, bukan, tapi nilai proses polarisasi pada media isolasi tersebut. Kalau proses polarisasinya bagus, IP-nya akan tinggi. Dan polarisasi bagus itu polarisasi ini akan cepat karena isolasi masih bagus. Kalau polarisasinya lambat, maka nilai R yang kedua ini akan lebih kecil. Jadi nilai IP-nya kecil. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita terakhir bahas tentang standar di PLN ya, di menurut SKD 520. Ya, kita bisa lihat di sini kalau nilai IP-nya kurang dari 1 itu berbahaya. 1 sampai 1,1 jelek, 1,1 sampai 1,25 dipertanyakan, 1,25 sampai 2 baik, di atas 2 sangat baik. Seperti itu. Jadi misalnya kalau di sini, misalnya kita lihat ya, di sini ada contoh nih. Menit pertama nilai tahanan isolasinya 10 giga. Menit 10 30 giga. Maka nilai IP-nya 3. Di atas 2 berarti trafonya masih sangat baik. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau ada request juga bahas apa bisa tulis juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Karena kami butuh dukungan untuk channel ini berkembang. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.